Oke, kita akan bahas gimana sih di dalam YOLO Box Ultra ini ya. Tampilannya kayak gini. Di atas ada baterai indikator, ada jam, ada internet speed, terus ada icon orang dengan gear. Ini settingan account ya. Ada login Facebook, ini YouTube, terus ada Twitch. Bisa nambah lagi streaming dari platform manapun itu via RTMPS atau SRT atau HLS ya. Nah di bawahnya itu ya ada detail account ke YOLO Live-nya, terus dengan Bluetooth, ada power down ini biar mati gitu ya layarnya ke mode sleep lah. Ada bahasa dan lain sebagainya. Rotate, ini screen-nya bisa di rotate. Ini network setting, ini koneksinya saat ini menggunakan WiFi. Ini tentang device-nya, versinya ya. Ini udah aku update. Terus ada keyboard setting, recording ini akses ke SD card. Cuma bisa di select kayak gini aja, bisa nge-delete aja. Sayangnya nggak bisa di play ya video yang udah kita rekam di sini. Kenapa nggak ditambahin aplikasi sejenis pemutar video misalnya ya? Mungkin YOLO Live bisa nambahin itu ke depannya. Di bawahnya ada restore factory setting dan upload logs. Oke, segitu aja settingannya. Kita balik ke halaman utama. Nah, kita yang pertama masuk ke monitor mode dulu ya. Ya, monitor mode itu kayak gini. Ada ini program out. Ini tampilannya yang di sini. Terus di bawahnya itu ada input. Nah, input itu misalnya aku tambahin input ya, add source. Input itu bisa HDMI, terus bisa USB 1.2, USB-C, terus video. Video itu bisa dijadiin input ternyata di sini ya. Oh, ternyata kayak gini cara muter videonya, harus dibuka melalui input. Ini ya baru tahu ya. Selain itu inputnya bisa image. Soalnya gambar, ini kayak gini ya, ini inputnya gambar. Terus bisa PDF, ini ya intinya nampilin PDF lah di sini ya. Terus di sini ada live stream, ini settingannya aku nggak begitu tahu. Ada NDI, ada SRT, RTMP. Add video source, di bagian kanan ini ada multi view. Jadi kayak gini. Misalnya aku mau pilih yang ini ya, PIP, picture in picture. Kita pilih sumbernya kayak gitu. Terus skillnya bisa kita ubah. Terus misalnya aku mau tukar videonya, pencet ini aja, swap videos. Ini bisa, oh ternyata nggak bisa. Kecil gedenya itu hanya bisa diubah di sini ya, di skill ya. Kita bisa posisiin di atas sini misalnya. Aku kecilin lagi. Bordernya bisa kita atur dengan border atau tanpa border, colornya, dan ya jadilah picture in picture input. Misalnya mau edit, tinggal tahan di sini ya. Terus pencet ini bisa diedit lagi. Untuk program outnya ini bisa di full screenin dengan pencet ini. Ya teman-teman mungkin udah familiar ya setting kayak gini, mungkin udah terbiasa dengan layout di OBS Studio. Tapi menurutku untuk layout di sini nggak sekompleks di OBS Studio ya. Saat kita streaming atau rekam program outnya, untuk inputnya ini kita tinggal pencet-pencet aja nih, gonta-ganti. Misalnya ada ini kamera depan, ini kamera atas. Terus ini aku sempat bikin picture in picture yang bulat kayak gini. Ini yang side by side. Ini nampilin gambar aja, gambar. Dan ini picture in picture yang tadi kita buat ya. Dan di sini bisa custom juga ternyata. Ini add source misalnya, asal aja ya. Aku kecilin ini, terus tambah lagi HDMI 2, kecilin, taruh di sini ngasal. Oh ternyata bisa ditambah background. Ya. Misalnya tambah source lagi. Aku tambah image, aku kecilin, ini buat rotate.
Misalnya aku mau crop, ini bisa juga. Pilih dulu baru pencet. Ini flip juga bisa ya. Ini horizontal flip, ini vertical flip. Posisi, oh ini ya. Oh ini posisi yang paling pas ya, menggunakan angka lah, bukan sekedar drag and drop. Oh bisa berarti ya, untuk nyamainnya bisa pakai angka di sini. Misalnya aku set scale-nya 40% ya. Yang ini ya bisa sama. Baru tahu. Y aksisnya itu 40, yang ini 40. Yang ini aku coba 40. Oh yang ini nggak boleh 40 dong. Nanti posisinya sama dengan yang HDMI 1 ya. Oh bisa gini ya, baru tahu saya. Untuk crop tinggal pilih input yang udah ada, select terus pencet crop. Nah untuk crop di sini ada original ratio, jadi dia ini 16:9, cropnya kan sesuai dengan original rasionya ya. Terus 4:3, ini vertikal. Terus box 1:1 atau free. Ini free, kita bisa ubah cropnya sesuai keinginan kita. Misalnya segitu. Terus save, kecilin. Oke, itu dia crop. Misalnya mau ganti sumbernya yang ini, bisa tinggal pencet replace. Ya kayak gitu ya. Cuma nggak bisa ditambahin border ya kayaknya. Kalau mau tambahin border mungkin pakai template yang udah dikasih ya. Yang ini misalnya. Kita coba aja ya. Ya kayak gini ya. Cuma ini kita nggak bisa apa-apain, nggak bisa ubah cropnya. Udah fix kayak gini. Cuma bordernya bisa kita ubah. Warna bordernya. Oh, scale-nya aja yang bisa kita ubah ya. Scale di dalam kotak-kotak ini. Background-nya, tambahin background lah, biar berwarna. Ini pakai putih. Border thickness-nya segitu, dan jadi. Selanjutnya aku mau bahas yang di bagian kanan ini ya. Yang ini, itu overlay. Overlay itu bisa kita tambahin. Ada web URL overlay, YOLO Cache overlay. Nah ini untuk bikin YOLO Cache overlay, kalian harus login di websitenya, bikin account. Nanti di sana bisa taruh gambar kayak gitu, taruh video juga di sana. Jadi sistemnya download biar nggak nyimpen di flash disk. Ini udah aku bikin ya di sana. Udah ada template-nya, nanti bisa dicek aja di yololive.com. Oh untuk website asetnya itu yolocache.yololive.com. Selanjutnya ada apa ini? Image overlay ini ngeload ke flash disk. Ada lower third, ini template lower third, ini rolling. Misalnya aku mau bikin test rolling text. Aku pencet, oh dia jalan ya. Dia jalan di atas. Ya setidaknya masih bisa lah nambah overlay yang simple. Posisinya bisa aku ubah. Oh bisa, ini bisa ditarik ya. Text size-nya bisa dikecilin. Warnanya, background-nya juga bisa diubah kalau hitam atau transparan. Pilih ini transparan. Scale-nya ini scale, kalau ini text size itu agak beda ya. Jadilah rolling text. Ya ini pilihan lower third-nya, nanti bisa dipilih aja di sini. Terus kita bahas ini ada countdown timer. Oke, untuk countdown timer itu background-nya kayak transparan gitu ya. Ini di bawahnya masih kelihatan videonya. Nah, ini title, judul, ini nama overlaynya title.
background color, pilih transparan. Social overlay, ini apa namanya, ada Facebook, udah template lah ya. Text size atau ini scale-nya. Oh, kalau text size-nya text-nya aja yang berubah. Kalau scale itu semuanya. Dan social lainnya terus bisa tambah time overlay. Oke, yang ini aja bisa nampilin jam. Jadi overlay itu kayak gini kerjanya. Misalnya kita pilih input yang di sini kayak gini. Terus overlay itu akan numpuk di atas yang inputnya. Ini bisa multi ya, kita pilih overlaynya kayak gitu. Dan ini video overlay. Ini video overlay, misalnya penggunaannya kayak gini. Aku pilih video ini jadi overlay. Video 2 ngasal aja lah kayak gitu ya. Ini bisa bikin kayak picture in picture gitu juga ya, dengan cara seperti ini. Cuma ini bisa di set durasinya. Ini 10 detik terus auto hide. Misalnya aku pencet set, ya ada countdown di sini. Pas 10 detik dia udah fade out atau menghilang. Dan di sebelah kanan overlay itu ada audio mixer ya. Ini bisa ambil audio dari HDMI dan audio input mic yang ada di bawah ini. Terus misalnya tanda headset ini itu akan dikirim ke headset buat kita monitor. Terus kalau kita pencet on itu akan dikirim ke output utamanya. Yang PJM on ini adalah output utama. Ya, begitu. Yang ini mic-nya aku lagi nggak colokin ya. Setelah itu ada scoreboard, ini buat nampilin skor. Misalnya tim 1 mendapatkan skor 2, tim 2 skornya 1, buat pertandingan ya. Dan ini bisa digeser kemanapun di layarnya. Yang ini untuk replay. Intinya yang replay ini bisa, misalnya buat pertandingan sepak bola, dia bisa mereplay salah satu source HDMI. Itu diputar, nanti settingannya tergantung kita di sini. Playback speednya berapa, terus durasi video replaynya berapa. Jadi source videonya aku coba pilih yang 2 aja ya. Replay. Play now. Ya ini replay ya. Untuk ke mode replay kita pencet yang atas ini. Dan itu durasinya tadi berapa ya? Cuman 10 detik replay. Terus di bagian kanannya ini ada settingan rekam. Untuk resolusinya bisa pilih 720, Full HD, 2K, dan 4K. Yang di bawahnya ini ISO recording. ISO recording bisa pilih apa namanya? Program out, terus HDMI 1 itu nggak bisa dipilih karena ini 4K. ISO recording itu maksimal 2K. Baru kita bisa rekam ketiga input ini secara terpisah rekamannya. Full HD dan 720p juga pasti bisa. Ini bisa setting FPS berapa, bitrate, encoding format, dan lain sebagainya. Aku coba rekam ya. Udah, rekam aja. Stop. Your recording is being saved. Start auto switch. Berpindah video secara otomatis ini katanya. Cuma ya nantilah, aku nggak pengen tes. Nah yang di kanan yang gear icon ini settingan apa namanya, saat ini HDMI outnya aku rekam ke OBS di laptop. Itu bisa aku pilih misalnya program out di OBS akan nampilin full yang ini.
Terus karena aku pengen rekam layarnya, jadi aku pilih matiin program outnya. Jadi di OBS tampilin semua layar ini. Bisa juga outnya kita kirim menggunakan USB Type-C ke laptop tanpa pakai capture card. Oke, kita selesai di monitor mode. Kita akan ke vertical streaming ya. Vertical streaming itu tampilannya kayak gini. Nah, yang di monitor mode itu settingannya nggak dibawa ke sini. Ini harus kita setting lagi secara terpisah. Dan untuk yang vertical mode ini kita bisa live stream barengan ke misalnya satu ke Facebook. Terus kita pencet ini, open app lagi. Ini bisa live stream ke dua account sekaligus secara vertikal. Kalau kalian pengen install aplikasi lain itu bisa menggunakan APK Pure ini ya. Jadi install aplikasi tambahan itu hanya bisa di mode vertikal, di mode horizontal itu nggak bisa. Untuk layout yang ini ya, ini network bonding, ini overlay sama dengan yang di monitor ya tadi. Ini audio mixer, ini recording setting, ini auto switch. Yang ini nampilin dua aplikasi yang terbuka, terus gear icon settingannya mirip, video switching control dan lain sebagainya. SD card management juga ada di sini. Ini kalau kita mau full screen ya kayak gitu pencet. Kita akan bahas lebih banyak di yang live streaming ini ya, yang horizontal live streaming. Ini aku mau kasih judul, description-nya bisa diisi bisa enggak, terus bisa di schedule live streamingnya, covernya bisa, misalnya aku pilih ini aja ya, biar ada gambar aja. Create. Oke, aku udah coba bikin event. Kita pencet eventnya. Tampilannya kayak gini ya, sama kayak di mixer mode tadi. Ini ada dua resource, terus misalnya aku mau live streaming ya. Aku tes ke YouTube ya. Private. Aku udah login di YOLOBOX Ultra ini menggunakan akun Frameable. Terus aku mau pencet go live. Dan ini dia di laptop ya, di YouTube aku udah cek, itu judulnya aku udah bikin tadi tes. Dan ini preview live streamingnya ini, cuma ini live streamingnya nggak ada audio ya. Ini live streamingnya aku tes di mode Full HD. Misalnya ini gini, tadi jangan efek cara pindah-pindah ke border tick itu kok itu dua background TV. Ya jadi kayak gitu, tinggal login aja buat live ke berbagai platform ya. Yang ini invite guest yang udah aku jelasin tadi ya. Ini audio mixer, ini scoreboard lagi, dan ini replay sama kayak tadi. Auto switch, terus ada chat, nanti chat yang kita live di platform kita itu ada di sini chattingnya ya. Terus ini settingan recording sama setting. Oke, mari kita tes pakai YOLODEC-nya ya. Ini aku colokin dulu USB Type-C-nya, terus dihubungkan ke USB yang ada di YOLOBOX. Dan dia langsung menyala ya. Yang atas ini source 1 2 3 4 5, terus yang bawah ini ada 5 overlay. Countdown timer ini itu di 3 tentunya, 1 2 3 4 5. Ya, YOLODEC ini memudahkan kita biar nggak menggunakan touchscreen, karena kalau pakai touchscreen ini kemungkinan kita nggak bener mencetnya itu masih ada ya. Karena saat live streaming itu penting banget nggak salah pencet, milih inputnya ataupun milih overlaynya biar nggak malu-maluin nanti saat live streaming. Jadi emang enakan tombol kayak gini, itu feel-nya kerasa pasti kita udah mencetnya. Yang ini untuk live, ini record FTB. Nah, YOLODEC ini bisa kita custom ya melalui settingan. Kita masuk ke yang gear icon, terus paling bawah itu ada YOLODEC configuration. Configure. Ya, kita bisa ubah-ubah settingan tombolnya itu di sini. Kita bisa tambahin page, ini bisa nambah sampai 8 page. Page 2 misalnya aku tambahin apa ya? Drag and operation
from the right and put into the empty button above. Kan bener kalau drag ya. Oke, ini yang aku pilih adalah score, ini home score -1, home score -2, feature comment, hide the comment, stop record. Ini udah ada kayaknya ya, udah ada, cuma kita bisa masukin lagi ya ternyata. Program out ya, kayak gitu ya cara pakainya, tinggal save. Lalu ada di sini di YOLO deck-nya, sampai tulisan-tulisan dan ikonnya itu ada di sini juga ya. Oke, segitu aja video kali ini yang bahas tentang YOLO Box Ultra. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau mau pengen beli alat ini, linknya ada di bawah, di deskripsi juga ada. Dan see you on the next video.